Welcome back everybody, saudara semuanya di seluruh Indonesia. Anda perlu ingat 25 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1997 sampai 1998, terjadi krisis besar, krisis moneter Asia. Ya, mulai kejatuhan mata uang baht Thailand yang pertama kali membuat ekonomi Thailand ambruk. Ya, setelah itu merembet ke ekonomi Filipina, membuat mata uang pesonya jatuh dalam. Setelah itu merembet lagi ke negeri jiran Malaysia, membuat mata uang ringgitnya jatuh dalam, sehingga Mahathir Muhammad mengatakan bahwa itu ulah dari Soros, dan akhirnya merembet ke kita. Kitalah yang pertahanan terakhir di Asia Tenggara. Akhirnya jebol juga, rupiah kita mulai dari 2.500 jatuh dalam sampai pada kejatuhan rezim Soeharto. Rupiah kita sempat menyentuh level 17.000 terhadap US dollar. Kita mengalami krisis ekonomi yang parah sepanjang sejarah dunia ini, yaitu pada tahun 1997-98 dengan jatuhnya rezim Soeharto yang sudah berkuasa 32 tahun. Nah, sejarah itu berulang kembali, dan saya mau kasih tahu kepada Anda semuanya, prediksi saya bahwa tahun ini, tahun 2022, terjadi resesi dunia. Ada perlambatan ekonomi yang terjadi di dunia. Ekonomi dunia semuanya runtuh. Negara-negara kaya, Amerika Serikat, China, Jepang, negara-negara Eropa mengalami resesi hebat, ya, mengalami krisis ekonomi yang parah, dan itu pasti kita akan kena dampaknya. Dan dari dampak resesi dunia, resesi global ini, maka bisa dipastikan bahwa yang terjadi saat ini di tahun 2022 ini, itu efeknya itu lebih dalam, lebih dahsyat, lebih parah daripada tahun krisis Asia, krisis moneter Asia tahun 1997 sampai 1998. Dampaknya itu lebih parah sekarang, lebih dahsyat sekarang ini di tahun 2022 ini. Kenapa begitu? Ya, kita lihat bahwa hari ini tanggal 7 Juli 2022, ya, siang tadi Presiden Joko Widodo di Medan menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional puncaknya. Ya, di Medan itu dia berbicara kepada masyarakat, mengatakan dia sudah memberi sinyal. Sinyal berarti ini akan dipastikan akan terjadi. Sinyal yang Presiden Joko Widodo kemukakan di masyarakat di kota Medan itu adalah mengatakan bahwa harga minyak dunia itu sudah melambung tinggi sekali, sudah di level 110 sampai 120. Sedangkan budget APBN kita itu di level 60-63 US dollar, berarti sudah 2 kali lipat naiknya. Harga minyak di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura dan seperti di Eropa, di Jerman, itu harga minyak itu sudah dirupiahkan, itu sudah harga 31.000 per liter. Ya, harga BBM, ya. Di Thailand harga BBM-nya sudah 20.000 per liter. Sedangkan di kita, kata Jokowi, ya, di kita itu Pertalite itu masih di harga 7.650. Jadi itu semuanya karena pemerintah, lantaran pemerintah yang selalu memberikan subsidi untuk menahan harga itu jangan sampai naik sesuai dengan harga minyak di pasaran dunia. Jadi jangan sampai anggaran pendapatan belanja negara yang dipakai untuk mensubsidi ini jadi jebol. Itu kata Presiden Joko Widodo. Apakah Anda setuju untuk menaikkan Pertalite? Kata Presiden Joko Widodo, dan mereka serempak mengatakan tidak setuju. Tapi saya mau kasih penting di sini bahwa itu adalah sinyal, dan tidak akan lama lagi Presiden akan menaikkan Pertalite karena harga minyak dunia sudah tidak bisa dibendung lagi. Ini sangat bandelnya luar biasa. Ya, walaupun suku bunga sudah mulai menanjak untuk mengerem itu harga minyak dunia, tetapi nanti harga minyak akan kembali rebound naik lagi ke level 130 US dollar per barel pada saat pecahnya invasi pertama kali Rusia ke Ukraina. 24 Februari 2022, dan memasuki Maret itu harga minyak tinggi-tingginya sampai ke level 130 US dollar per barel, dan harga gold, harga emas juga ikut terdongkrak naik mencapai level
2.069 per troy ounce. Nah, itu sudah mendekati harga emas dunia yang tertinggi sepanjang sejarah pada tanggal 7 Agustus tahun 2020. Sejak mulai masa awal pandemik itu, harga emas dunia itu sampai ke level 2.071 US dollar per troy ounce. Dan harga minyak juga ada pada tahun 2008 juga sempat tertinggi ya di level 199 US dollar per barel. Tetapi mungkin suku bunga ini akan naik ke gencarnya, tinggi-tingginya. Langkah dari Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell itu akan hawkish banget, agresif, sehingga jadi harga minyak mungkin akan tertekan di level 130 US dollar per barel, langsung ambruk, dan itu mungkin pada saat bulan Oktober 2022 seluruh dunia sudah memasuki resesi, kematian ekonomi, perlambatan ekonomi lumpuh di dunia. Dan itu akan dampaknya kepada Indonesia. Dan saya katakan tahun ini sangat besar sekali. Ya, kita sudah mulai pembatasan Pertalite ya, karena memang dari Direktur Utama Pertamina dan DPR itu sudah sepakat bahwa kita harus menjaga kuota Pertalite dan solar ini sampai bulan Oktober 2022. Karena kuotanya hanya sampai Oktober 2022 ya. Jadi kuotanya itu sudah sangat menipis, jadi ditekan ya dengan pembatasan penggunaan Pertalite dan solar ini. Yang sekarang lagi digalakan dengan pendaftaran My Pertamina ini. Tujuannya adalah itu, untuk mengurangi pemakaian Pertalite subsidi ini bagi mobil yang di bawah 1.500 cc. Di atas itu tidak boleh lagi menggunakan Pertalite. Nah, karena kedepannya ini adalah masalah yang paling penting adalah di BBM. Karena BBM ini adalah pemicu terjadilah krisis ekonomi di Indonesia. Kita tahu bahwa di dunia, ya, harga minyak dunia memang hari ini ada turun ya. Beberapa minggu ini memang tertekan turun karena memang sudah ada kesepakatan dari negara pengekspor minyak OPEC Plus itu untuk menambah pasokan di pasar. Jadi tahun lalu mereka hanya bertahan di level 400.000 barel per hari ya. Setelah itu mereka meningkat di awal tahun dengan 432.000 barel per hari, dan mereka sepakat untuk menambah pasokan di bulan Juli dan Agustus ini ya. Dosisnya itu ditambahkan, pasokan yang mereka gelontorkan di produksinya bertambah, itu sudah 648.000 barel per hari di bulan Juli dan Agustus ini. Pasokannya bertambah, jadi harga minyak ada sedikit tertekan, turun ke bawah, di bawah di level 98 dan 99 US dollar per barel untuk hari ini dan kemarin ya. Jadi ini bukan berarti sudah selesai minyak itu akan turun ya. Dan juga memang ada ketakutan resesi. Jadi di Amerika ini sekarang sudah ada pengurangan pembelian minyak. Jadi inilah dalam tahun ini ya, dalam bulan-bulan ini ya, mereka sudah melihat inflasi yang cukup tinggi, dan mereka mengatakan bahwa ini akan membebani ekonomi. Jadi mereka sudah mengurangi pemakaian minyak. Jadi karena pemakaian minyak sudah berkurang, jadi maka harga minyak itu sudah semakin menurun ya. Tetapi ini tidak akan selesai karena situasi geopolitik di Rusia dan Ukraina itu masih berlanjut. Perangnya akan semakin eskalasi tinggi, memanas juga. Jadi Rusia menutup gas jalur pipa, Rusia mengurangi pasokan suplai minyak, maka yang jadi masalah di sini harga itu selalu naik tinggi, inflasi itu bukan karena itu faktor paling utama itu setelah mulai pandemik sampai dengan sekarang ini, yang masalah yang belum diselesaikan adalah masalah di supply chain, di rantai pasok. Karena rantai pasok yang terganggu, maka membuat harga minyak itu melambung tinggi, membuat inflasi itu tinggi. Nah, kita kembali ke Indonesia. Pengaruhnya, dampaknya ke Indonesia itu sangat besar sekali. Karena kita lihat bahwa inflasi yang terjadi di luar negeri itu disebabkan karena sejak pandemik itu, mereka mendapatkan stimulus, suplai dana yang banyak, akhirnya mereka
setelah masa endemik, mereka mulai berbelanja yang banyak. Mereka berbelanja yang banyak, supply chain, rantai pasoknya, produksinya tidak tersedia. Maka animo belanja yang tinggi itu membuat harga itu naik. Harga naik menjadi inflasi. Itu disebabkan karena inflasi yang terjadi disebabkan karena demand pull inflation. Tetapi kondisi yang terjadi di Indonesia ini bertolak belakang. Harga ini naik karena ada inflasi. Harga-harga naik menjadi inflasi yang disebabkan karena cost push inflation. Inflasi yang terjadi karena kenaikan harga-harga barang, komoditi di luar. Jadi inflasi yang terjadi karena faktor eksternal, kenaikan harga-harga barang, komoditi di luar karena ada perang Rusia Ukraina, maka gangguan rantai pasok, maka harga pangan, harga komoditi semua naik, ya, minyak naik semuanya, harga-harga yang di luar. Sementara kondisi kita ini parah sekali karena kita ini sejak mulai pandemi, walaupun sudah ada bansos-bansos, tapi itu sangat tidak berpengaruh dengan konsumsi rumah tangga. Kita tidak pernah naik. Sampai detik ini, daya beli di Indonesia itu melemah. Ekonomi menengah ke bawah itu daya belinya tidak ada. Justru banyak sekali terjadi PHK karyawannya. Ya, banyak pengangguran, konsumsi menurun. Tidak ada daya beli. Itu terlihat dari suku bunga. Bank Sentral Indonesia, Bapak Peri Wardiyo, tidak berani untuk menaikkan suku bunga. Walaupun Amerika sudah naikin suku bunga yang tinggi, di negara-negara Eropa, Asia yang lain semua sudah naikin suku bunga. Kita tidak berani naikin suku bunga karena kita tidak mampu membangkitkan konsumsi dalam negeri. Karena daya beli kita lemah. Ya, kita tidak ada animo berbelanjanya, tidak ada pergerakan ekonomi yang positif di sini. Butuh stimulus untuk menggerakkan ekonomi kita. Jadi kita ini sebenarnya sudah dalam kondisi yang gawat. Itu terlihat dari suku bunga yang rendah. Kalau mereka di luar itu sudah ekonomi sudah membaik, ya, sudah belanjanya sudah tinggi, membuat inflasi. Jadi dinaikin suku bunga supaya memperlambat lagi kembali itu ekonomi mereka. Nah, kita dengan serba salah, dengan tidak menaikkan suku bunga, maka kita akan mendapatkan masalah yang besar sekali. Karena kita akan terjadi inflasi yang disebabkan dari luar, faktor luar. Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, otomatis ada capital outflow. Jadi jangan senang dulu hari ini ISG positif, ya, rupiah kita kembali ke 14.900, tidak jadi lama bertahan di 15.000. Itu karena ada laporan positif dari Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa ada tambahan cadangan devisa. Cadangan devisa yang tambahan itu hanya bersifat sementara. Jika Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, kita tidak naikin suku bunga, maka rupiah kita akan melemah lagi. Ada capital outflow yang keluar lagi pulang kampung ke Amerika Serikat sana. Amerika Serikat, walaupun ekonomi mereka ambruk, tetapi mata uang mereka adalah safe haven. Mata uang mereka menjadi tempat tabungan deposito bagi seluruh investor-investor di dunia. Karena mata uang mereka sekarang ini sudah menguat terhadap mata uang Eropa, mata uang dolar Jepang, mata uang yuan, semuanya. Eropa sudah dalam, pound sterling sudah dalam, jatuh dalam, euro dalam, dolar yen sudah mau kembali ke level yang terendah sepanjang sejarah. Saya melihat langsung waktu itu pertama kali saya kerja di dunia futures, ya, pada tahun 1998, saya melihat dolar yen itu di level 146 terhadap US dollar, dan itu akan menuju ke sana. Ini krisis ini akan kembali lagi, akan sama modelnya dengan tahun 97-98. Cuman sekarang ini lebih parah. Dan kita akan kena dampaknya lebih parah. Kenapa? Bedanya apa? Dulu pada tahun 1997-98 itu terjadi krisis moneter Asia, hanya negara-negara Asia. Asia Tenggara, Jepang, Hong Kong, Korea. Tetapi sekarang ini yang terjadi adalah resesi global. Dunia kena. Semua negara maju, ya. Amerika, China, Jepang, Eropa, bahkan negara-negara berkembang, negara-negara kecil, semuanya, tidak ada satu negara pun yang tidak luput dari kejadian resesi ekonomi dunia ini.
maka kita sudah otomatis kita tidak bisa yang sekarang kita bangga-banggain bisa mengekspor komoditi, ya batu bara, kelapa sawit, ya kita mendapatkan devisa. Kedepannya nanti pada saat itu sudah mulai resesi, suku bunga sudah sangat tinggi. Ini sekarang masih 1,75 US dollars. Nanti bulan Juli naik lagi ke 2% sampai ke level 3% di Oktober 2022, maka ekonomi dunia akan karam. Terjadi resesi dunia, Amerika ambruk, resesi dunia, maka permintaan kita untuk ekspor jadi menurun. Tidak ada permintaan lagi. Kita tidak bisa berharap dari ekspor karena sudah menurun, devisa kita sudah keluar, sudah mengurang, sudah kurang, ya. Sedangkan capital outflow ini terus ke Amerika menekan mata uang rupiah, sehingga rupiah akan menuju ke 18.000 dan inflasi terjadi tinggi sekali. Kalau rupiah kita sudah ke level 18.000 atau rupiah kita ini 15.000 sampai 16.000 aja, maka APBN kita sudah jebol. Mau nggak mau Presiden Joko Widodo, Ibu Sri Mulyani mengambil keputusan untuk menaikkan itu Pertalite dan Pertamax. BBM kita jadi naik. Jika BBM kita jadi naik, maka inflasi tinggi. Inflasi otomatis langsung meninggi. Kenapa kita harus menaikkan BBM, harga BBM Pertalite Pertamax? Itu pasti terjadi. Solar semuanya naik. Itu pasti terjadi karena apa? Rupiah sudah semakin melemah. Harga minyak itu tidak turun-turun, otomatis belanja kita jadi lebih mahal. Kemarin beli di 14.000 dengan harga minyak 110, sekarang belinya sudah 15.000, 16.000, maka kita punya anggaran keluar lebih besar. Maka APBN akan jebol. Mau nggak mau subsidi itu harus dilepas, harus dinaikin, supaya kita jangan mengalami masalah besar dalam keuangan negara Republik Indonesia ini. Jadi disitulah terjadilah inflasi yang cukup tinggi. Nah, satu langkah lagi di sektor itu kebijakan fiskal, kebijakan moneternya. Bank Indonesia melakukan langkah kebijakannya yaitu menaikkan suku bunga. Inilah masalah yang cukup pelik di sini. Sekarang kondisi aja sudah tidak ada daya beli. Sudah setengah mati perusahaan-perusahaan untuk bertahan hidup. Banyak terjadi PHK, gaji tidak naik, ekonomi sulit, ya. Suku bunga dinaikin. Maka banyak sekali properti aja dari mulai pandemik sampai dengan sekarang tidak jalan-jalan. Suku bunga naik itu dampaknya luar biasa sekali. Maka bisnis properti mati. Jika bisnis properti mati, bisnis real estate yang menggerakkan ekonomi itu, yang saya selalu katakan di konten-konten saya itu mati, maka itu membuat semua sektor bisnis terpengaruh. Maka ekonomi Indonesia makin terperosok ke dalam. Ini logika ekonominya. Dan fakta ini akan terjadi karena arus capital outflow itu pasti keluar terus ke US dollar. Dan serba salah di sini. Bank Indonesia lagi pusing ini, mau naikin suku bunga atau tidak. Naikin suku bunga salah, tidak pun salah. Naikin suku bunga, inflasi terjadi. Inflasi terjadi, perusahaan-perusahaan akan sulit. Biaya pinjaman mahal, dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya tidak naikin suku bunga, rupiah kita semakin melemah, dolar naik, maka perusahaan pabrikan juga yang basis impornya lebih tinggi di Indonesia ini akan tidak bisa berproduksi. Bagaimana mau menjual karena membeli barang dengan harga tinggi, otomatis output yang dihasilkan juga harus lebih tinggi harganya supaya bisa menguntungkan. Sedangkan dijual dengan harga tinggi, daya belinya tidak ada, tidak mampu untuk membeli. Terpaksa dia mengurangi produksinya, maka dia PHK karyawannya, atau dia jual dengan harga tinggi, barang produksinya tidak laku, maka dia mengalami kerugian, sama saja. Atau dia tidak menjual barangnya dengan harga tinggi, dia mengalami kerugian. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan gulung tikar terjadi di ekonomi Indonesia, akan mati di tahun 2000. Dahsyat, dampaknya luar biasa besar dibanding tahun 1997-98. Itu akan terjadi nanti di Oktober 2022, di akhir tahun 2022 ini. Itu dampaknya itu.
Jadi ini dampak yang tidak bisa dihindari. Mau tidak mau kita mengalami masalah ini. Masalah ini cukup pelik, ya. Maju kena, mundur kena. Naikin suku bunga, ekonomi ambruk. Tidak naikin suku bunga, rupiah kita melemah. Maka itu pun terjadi inflasi. Ya karena BBM kita jebol juga. Kita terpaksa menaikkan harga BBM, inflasi juga. Maka sudah dipastikan, maka cepat atau lambat kita akan mengalami krisis ekonomi. Seperti di konten saya sebelumnya, saya sudah mengatakan itu. Ini logika yang fakta dan ini akan terjadi. Pasti terjadi karena semua negara sudah mengalaminya. Kita selalu yang pertahanan terakhir. Dan pertahanan terakhir itu selalu jebol juga. Sejarah membuktikan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah tahun 97 pun begitu terjadi juga nanti di tahun 2022 ini. Maka bahkan lebih parah lagi di tahun 2022 ini. Karena sudah sejak awal kita memang sudah tidak ada daya belinya. Konsumsi rumah tangga itu sangat menurun. Tambah dinaikin suku bunga lagi. Tambah jatuh rupiah lagi. Mau tidak mau. Tidak berdaya. Jebol kita. Pasti jebol kita. Pasti dahsyat terjadinya. Maka untuk mempersingkat waktu, saya kasih solusi kepada Anda. Kita lihat sejarah lagi di tahun 1997-98. Maka di saat krisis ini yang hampir mirip kemiripannya. Ini bahkan lebih parah lagi cakupannya global seluruh dunia. Dan semuanya Anda lihat akhir-akhir ini mata uang US dollar itu sangat kuat-kuatnya. Sangat kuat terhadap mata uang semua negara di dunia. Bahkan Cina pun membeli US dollar, tabungan US dollar atau deposito US dollar. Semuanya mengarah ke sana. Kita lihat waktu tahun 97 dari rupiah kita dari 2.500 sampai jatuh ke level 17.000. Maka kita dari 14.100 akan jatuh dalam Oktober itu bisa tembus. Yang seperti di konten saya, Oktober akan tembus 18.000, itu pasti jebol. Ibu Sri Mulyani waktu awal pandemik tahun 2020, dia mengatakan bahwa kalau terjadi krisis ekonomi, resesi global, maka Indonesia dipastikan rupiah akan ke 20.000. Itu sekali aja dia ngomong. Mungkin sudah tidak berani lagi dia ngomong. Dia seorang ekonom, dia bicara apa adanya. Dan saya bisa pastikan kalau jebol 18.000, tahun depan 2023 mungkin menuju ke 20.000 seperti itu. Bisa terjadi. Karena resesi global ini panjang. Kali ini terjadinya lama, cukup lama, bertahan lama. Bertahan lama. Karena untuk memperbaiki kondisi dunia, ini dunia yang sakit, itu tidak bisa direstrukturasi, tidak bisa dibenahi dalam jangka 1 tahun. Butuh waktu lama. Maka kita akan mengalami kematian ekonomi, kita perlambatan ekonomi akan cukup lama. Maka satu jalan nanti orang pada intinya berbisnis sudah susah, mereka lebih baik simpan uang di bank saja. Atau mereka cari tempat yang aman, menyimpan uangnya di logam mulia. Karena ketidakpastian ekonomi pasti logam mulia akan naik. Anda yang pegang logam mulia Antam itu pasti sangat-sangat menguntungkan. Karena kan harga emas dunia itu dikonversi dengan dolar rupiah kita. Maka dolar rupiah kita semakin melemah, maka harga logam mulia Antam itu naik. Itu rumusnya begitu. Nah, seperti yang terjadi tahun 1997-98, Anda bisa lihat harga logam mulia Antam itu 24.000 per gram, sekarang menjadi sudah naik sampai dengan sekarang sudah 1 juta per gram. Seperti itu yang terjadi. Dan sejarah pasti berulang kembali. Itu tidak pernah ingkar janji. Pasti terjadi. Anda buktikan kata-kata saya. Nah, itu solusi yang saya tawarkan kepada Anda. Karena itulah solusinya. Nah, Anda bisa nanti membeli surat utang, surat berharga negara jika suku bunga Indonesia sudah naik. Itu solusinya. Kalau berbisnis akan susah sekali. Berbisnis sendiri akan susah di kondisi ekonomi yang menurun. Kondisi ekonomi yang resesi. Tidak bisa. Karena tidak ada daya beli. Ekonomi sudah menurun. Gitu maksudnya. Oke. Saya pikir inilah informasi yang bisa saya berikan kepada Anda semuanya.
Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat yang sama seperti Anda. Sukses untuk Anda.